Jadi gini, langsung aja, kalau kalian mahasiswa S1 atau mahasiswa vokasi dan pengen biaya kuliah kalian gue tanggung sampai lulus, maka kalian bisa cobain beasiswa Revolusi. Halo masyarakat baru, gue Dio, manusia biasa yang penuh dosa. Gue akhir-akhir ini mencoba mencari tahu kondisi dunia kerja di Indonesia saat ini. Gue nemuin data dari Badan Pusat Statistik atau BPS yang mencatat terdapat 3,59 juta lapangan kerja baru di seluruh sektor ekonomi sepanjang tahun 2024 hingga Februari 2025. Kondisi ini membuat tingkat pengangguran terbuka atau TPT pada Februari 2025 menurun. Tapi ironisnya, Badan Pusat Statistik ini juga menunjukkan data yang mencatat bahwa pengangguran dari lulusan vokasi, S1, S2, dan S3 terus bertambah sejak 2023 hingga Februari 2025, di mana terdapat 1.010.652 orang pengangguran. Gue tahu untuk merancang sebuah kurikulum itu bukan hal yang gampang. Cara mendesain kurikulum di dalam kampus itu pusing. Syukurnya perguruan tinggi di Indonesia sudah diatur lewat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Tapi sayangnya, apakah yang sudah diatur ini telah terimplementasi dengan baik di seluruh Indonesia? Di sini, gue mencoba menggunakan analisis diagnostik, di mana gue mencoba memahami apa penyebab dari masalah perguruan tinggi penghasil pengangguran. Dan yang gue diagnostik adalah adanya mismatch skill issue. Maka dari itu terdapat 3 poin utama untuk membangun sebuah sistem perguruan tinggi yang gue nilai ini mampu mensolving masalah tersebut. Pertama, perguruan tinggi mengedepankan pembentukan mahasiswa yang terbiasa berpikir logis dengan logika, terbiasa dalam berdialektika, dan penekanan pada pemahaman bahwa suatu kebenaran perlu dibuktikan secara empiris dan analisis ilmiah dengan tujuan menghasilkan kebenaran yang sesuai dengan realitas dan mengesampingkan logika mistika. Ini kepanjangan, pada sebenarnya ini adalah Madilog. Kenapa Madilog jadi hal pertama? Sifatnya gini, kita nggak akan pernah bisa pak buat menyelesaikan suatu masalah kalau kita belum berpikir secara logis dan belum mampu membedakan mana kebenaran realistis, yang tentu selama praktiknya perlu ada dialektika untuk dapat menyetarakan dan menyamakan pemahaman tersebut. Dengan begitu, perguruan tinggi akan mampu membentuk mahasiswa yang dapat berpikir secara matang. Kedua, perguruan tinggi menyediakan ruang pelatihan dan sertifikasi gratis yang dapat dipilih mahasiswa sesuai dengan minat dan bakatnya. Mengingat kondisi sekarang perguruan tinggi itu biayanya nggak murah, jadi seharusnya pelatihan dan sertifikasi gratis seperti ini bukan hal yang sulit bagi sebuah perguruan tinggi. Kenapa ini jadi hal yang penting? Karena gini, percuma kalau seseorang telah mampu memiliki fondasi berpikir yang matang jika perguruan tinggi tak mampu memberi mahasiswa ruang eksplorasi dan observasi minat serta bakatnya secara lebih lanjut. Ketiga, kita yang ada dalam perguruan tinggi tersebut seharusnya menjadi lulusan yang bukan hanya mampu secara karir, tapi juga mampu menjadi manusia seutuhnya. Karena ya gini, ada seorang data analis secara karir dan juga mungkin di pekerjaannya ya memang dia seorang data analis, tapi dalam berkehidupan ya dia itu manusia biasa yang sebenarnya basic skill life itu perlu diketahui dan bahkan dipahami lebih lanjut. Jadi nanti ketika lulus, kita bukan hanya mampu menjadi lulusan yang memiliki skill sesuai dengan pekerjaan yang kita inginkan, tapi kita juga jadi memiliki skill kehidupan untuk bisa menjadi manusia seutuhnya. Kalau kalian notice, ada 2 hal yang sebenarnya berkaitan, yaitu yang poin pertama sama yang poin ketiga. Ini sebenarnya dasar pembentukan karakter. Ketika sebuah karakter terbentuk, kemudian karakter tersebut diberi asupan kesiapan untuk bekerja, jadilah karakter yang tidak hanya berguna bagi pemberi kerja, tetapi juga berguna bagi lingkungan sekitarnya. Tadi kita udah ngebahas sebuah angan-angan atau idealnya sebuah sistem perguruan tinggi. Lalu gimana kira-kira peran dari pemerintah? Ya betul, sang regulator utama. Apakah bisa turut berperan secara langsung? Ya tentu saja bisa. Kenapa demikian? Para pemberi kerja itu kesulitan mendapatkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya kita perlu badan khusus yang secara aktif dapat melakukan analisis terhadap kebutuhan pemberi kerja agar nantinya hasil analisis tersebut dapat digunakan oleh para perguruan tinggi di Indonesia untuk merancang sistem yang adaptif pada perkembangan ruang dan waktu.
Sebenarnya sistem dan pemerintah mau ngebikin kebijakan sebagus apapun ya, kalau kita yang mengisi ruang dan waktu ini tidak mampu memaksimalkan segala kesempatan yang ada, ya percuma juga. Pada akhirnya mau sesiap apapun faktor eksternal atau apapun yang ada di luar kendali kita, kalau emang kita yang nggak siap dan nggak mau buat bertindak menciptakan sebuah perubahan, ya buat apa? Intinya semua kembali ke diri kita masing-masing. Mau berubah jadi lebih baik atau enggak. Ya gua rasa itu aja pembahasan tentang sistem perguruan tinggi. Gue belum pernah bikin esai video dan tiba-tiba ngebahas hal berat kayak gini. Gila emang, tapi seru. Ya video ini untuk menjawab tantangan dari Bung Ferry Irwandi ya, biar gue bisa ngedapetin beasiswa revolusi. Gue pengen banget diundang ke Malaka Project. Oke, itu aja mungkin video yang pengen gue bikin. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Ada ruang komentar yang bisa kita manfaatkan sedemikian rupa. Kalau misalkan teman-teman ada saran, ada kritik, ada pertanyaan, atau ada hal yang enak buat didiskusin, gunakan aja kolom komentar. Jangan lupa senyum hari ini.